pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas Mazda ya, bisa memimpin doa. Sekaligus siap sudah berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Dan selesai. Baik, selanjutnya untuk Ibu mengetahui perasaan anak-anak pada pagi hari ini, Ibu di sini ada sebuah kertas. Nanti anak-anak bisa mengungkapkan perasaan anak-anak dengan dua perasaan. Yang pertama, jika anak-anak bahagia, bisa digambarkan senyum. Tapi jika anak-anak merasa sedih pada pagi hari ini, mengerti? Bagikan ya kertasnya. Ya, Bu. Masih Bu. Oke, semuanya sudah digambar? Sudah. Digambar Mas ya? Ya, Bu. Sudah? Sudah. Oke, dalam hitungan ketiga, kertasnya bisa diangkat ke atas ya? Ya. 1, 2, 3. Oke, ternyata semuanya bahagia ya? Iya. Bisa disimpan ya kertasnya? Iya. Untuk selanjutnya, Ibu akan presensi kehadiran anak-anak pada pagi hari ini. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah. Jaga kesehatan selalu ya anak-anak. Ya, Bu. Selanjutnya anak-anak bisa berdiri terlebih dahulu. Kita akan menyanyikan lagu nasional Tanah Airku. Bisa duduk kembali. Nah, sebelumnya Ibu akan bertanya kepada anak-anak, apakah kalian anak-anak tidak tahu tentang sumber daya alam? Apa itu sumber daya alam? Yang berasal dari alam. Kalau di lingkungan sekitar kita, di sekolah kita, apakah ada sumber daya alam? Ada apa saja teman-teman? Oke, ternyata ada ya di sekitar kita. Ya, Bu. Nah, jadi pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang Indonesiaku kaya raya. Nanti anak-anak akan mengklasifikasikan atau mengkategorikan tentang sumber daya alam apa saja yang ada di Indonesia, khususnya karena negara kita adalah negara Indonesia.
Nah, untuk mematik semangat anak-anak pada pagi hari ini, kita akan tepuk semangat dulu ya. Oke. Sudah tahu ya tepuk semangat? Sudah. Tepuk semangat. Semangat. Oke, anak-anak pada pagi hari sudah semangat semua. Selanjutnya Ibu ada beberapa soal yang harus dikerjakan secara individu. Udah. Kumpulkan ya. Ya, Bu. Nah, selanjutnya Ibu ada dua gambar di sini. Ada yang tahu ini gambar apa? Yang pertama, kebun teh. Iya. Ada yang sudah pernah ke kebun teh? Siapa kita jalan-jalan ke kebun teh mau? Terus yang di bawah ada gambar? Ada yang sudah pernah lihat? Sudah, gimana? Jadi, yang di atas ini adalah salah satu contoh sumber daya alam yang dapat dipelajari. Sedangkan yang di bawah ini ada sumber daya alam yang tidak dapat dipelajari. Nah, selanjutnya Ibu ada sebuah video, bisa disimak ya. Iya, Bu. Alam hayati dan non hayati. Dua macam sumber daya alam yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Kita cari tahu tentang sumber daya alam hayati dulu ya. Sumber daya alam hayati atau sumber daya alam biotik merupakan makhluk hidup yaitu tumbuhan dan dibagi dua jenis yaitu tanaman berumur panjang dan tanaman berumur pendek. Kita bisa memanen jenis tanaman berumur panjang sampai beberapa kali setelah umurnya 5 sampai 10 tahun. Contoh tanaman ini seperti kapas dan kerandu, jati, dan kelapa. Sedangkan hasil panen jenis tanaman berumur pendek hanya bisa dipanen 1 kali setelah berumur 3 sampai 6 bulan. Contoh tanaman ini seperti padi, jagung, kacang, dan melon. Tapi dua jenis hasil panen ini bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Seperti padi dan jagung untuk bahan makanan, randu dan kapas menjadi bahan pakaian, jati untuk membangun rumah, dan masih banyak lagi. Hewan dibedakan menjadi dua jenis yaitu hewan ternak dan hewan liar. Hewan ternak merupakan hewan yang dibudidayakan oleh manusia seperti ayam, sapi, kerbau, burung puyuh, dan sebagainya. Lalu hewan liar merupakan hewan yang hidup di alam liar seperti rusa, banteng, burung, ikan laut, dan sebagainya. Hasil dari hewan-hewan ini bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Di antaranya adalah telur, daging, susu, dan ikan untuk bahan makanan. Kulit sapi jadi bahan untuk membuat sepatu, tas, dan jaket. Sekarang kita bahas tentang sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati atau sumber daya alam abiotik merupakan benda-benda mati seperti tanah, air, dan barang tambang. Tanah. Setiap jenis tanah yang subur akan dimanfaatkan untuk pertanian dan perkebunan. Jenis tanah yang di sekitar kita adalah tanah gambut, tanah liat, tanah berpasir, berbatu, padas, dan lain-lain. Air. Selain di laut, air juga ada di sungai-sungai dan danau. Sumber daya air dimanfaatkan untuk keperluan rumah tangga, pertanian, industri, dan perikanan. Barang tambang.
adalah sumber daya alam yang ada di dalam perut bumi, namun persediaannya terbatas dan tidak bisa diperbanyak. Semakin lama, barang tambang akan habis, jadi penggunaannya harus dihemat. Salah satunya adalah misalnya minyak bumi dan batu bara yang masih digunakan dalam beberapa hal. Bagaimana teman-teman? Sekarang sudah bisa membedakan sumber daya alam hayati dan non hayati kan? Teman-teman, jangan lupa. Baik, sudah selesai tadi videonya. Videonya tentang apa? Sumber daya alam hayati dan non hayati. Untuk sumber daya alam hayati itu apa? Yang dapat diperbarui di contohnya tumbuhan, air, hewan. Kalau non hayati yang dapat diperbarui. Contohnya tadi ada tambang, tanah, batu bara, minyak, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ibu akan membagi anak-anak menjadi beberapa kelompok. Nah, kelompoknya ini untuk kelompok 1 ada Mbak Farah, Mbak Popi, Mbak Hana, dan juga Mbak Cynthia. Untuk kelompok 2 ada Mbak Diana, Mbak Yeni, Mbak Febi, dan juga Mbak Mada. Untuk kelompok 3 ada Mas Dayat, Mbak Aulia, Mbak Dina, dan juga Mbak Syafisa. Ibu akan membagikan kakak ini. Bisa dipersiapkan alat-alat yang dibutuhkan dan juga ini pengerjaannya secara berkelompok ya. Membuat baik anak-anak, untuk LKPD-nya sudah dibagikan ya, bisa dibaca petunjuk pengerjaannya. Kemudian untuk pengerjaannya durasinya 20 menit cukup. Sudah selesai pengerjaannya. Sudah. Selanjutnya bisa presentasi. Ada yang mau maju duluan? Dua. Kelompok 1 ya? Iya. Oke, yuk bisa maju. Kelompok 1 terus Bu. Iya. Satu. Kanan. Mau satu. Nomor 2. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 beranggota saya Farah, Saya Hana. saya Popi, Saya Cynthia. jadi kita telah membuat mind mapping mengenai sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, SDA, sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu contohnya ada peternakan, perikanan, pertanian, perkebunan, kemudian hasil hutan, dan SDA tidak dapat diperbarui yaitu emas, besi, timah, granit, dan minyak bumi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari kelompok lain ada yang ingin menambahkan atau menanggapi? Silakan Nadila. Untuk kelompok 1 sudah bagus, contohnya sudah dibedakan antara sumber daya alam yang diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Contohnya juga sudah banyak. Kekurangannya di warna divariasikan lagi ya kelompok 1. Terima kasih. Baik, Dila. Terima kasih, kelompok 1 bisa kembali ya. Selanjutnya kelompok 2 atau kelompok 3? Oke, kelompok 2 ya.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Feby, saya Yeni, saya Safa, saya Mada. Sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami terkait dengan sumber daya alam dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Kita menggunakan background berwarna merah. Kemudian di sini untuk sumber daya yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui ada yang pertama perkebunan teh, perikanan ikan tenggiri, hasil hutan, rotan, gas alam dan minyak bumi. Jadi yang tidak dapat diperbarui itu ada minyak bumi, gas alam. Kemudian yang dapat diperbarui itu ada rotan, ikan tenggiri, dan juga teh. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Baik, dari kelompok lain ada yang mau menanggapi? Oke, Mbak Putri, silahkan. Untuk kelompok 2 warnanya sudah menarik, diberi hiasan. Kekurangannya bisa ditambah lagi, contohnya yang sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Sumber daya tidak dapat diperbarui cuma 2 ya? Iya. Oke, jadi nanti bisa ditambahkan lagi ya? Iya. Silakan kelompok 2 bisa kembali ke tempat. Selanjutnya ya kelompok 3. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, saya Aulia dan teman saya 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 Safira. Ada. Jadi kami akan mempresentasikan mengenai sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Untuk sumber daya alam yang dapat diperbarui ada pertanian dan perkebunan, dan yang tidak dapat diperbarui ada minyak bumi dan gas alam. Jadi kelompok lain ada yang mau menanggapi? Saya Oke, Mbak Feby. tanggapan untuk kelompok 3, warna yang ini menarik, terus diberi hiasan juga. Mungkin ini saran bisa ditambah lagi contohnya supaya lebih banyak. Oke, jadi untuk kelompok 3 bisa ditambah lagi ya, nanti contoh-contoh sumber daya alamnya. Ya, Bu. Siap, terima kasih, bisa kembali ke tempat. Oke, tadi anak-anak sudah bisa membuat mind mapping tentang sumber daya alam, mau itu non hayati dan juga hayati. Nah, selanjutnya kita beri apresiasi dulu ya buat anak-anak semuanya karena ternyata sudah bisa membedakan antara sumber daya alam yang dapat diperbarui dan juga yang tidak dapat diperbarui dengan tepuk wow. Oke? Dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Selanjutnya Ibu ada ini dulu materi sedikit. Nah, jadi jenis sumber daya alam itu dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali setelah digunakan. Nih contohnya ada pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan juga hasil hutan. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali tetapi memerlukan waktu yang relatif lama karena sulit untuk diperbarui atau membutuhkan waktu yang sangat lama, maka penggunaannya harus bijaksana dan disesuaikan dengan kebutuhan. Ini contohnya ada minyak bumi seperti bensin, solar, oli. Kalian kan kalau naik kendaraan bermotor suka isi pakai bensin, sawit, pertama. Nah, bapak ibu ya, suka beli bensin. Nah itu kita kalau misalkan perginya cuma dekat, mungkin bisa diganti dengan naik sepeda atau jalan kaki. Kemudian ada gas alam, mineral logam, contohnya emas, besi, nikel, timah, bintang. Terus mineral
batu kapur, dan lain-lain. Oke, semuanya berarti sudah paham ya mengenai materi sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak? Nah, selanjutnya itu ada sebuah kuis, ada 5 orang yang mau maju ke depan. Saya. Coba angkat tangan yang mau maju. Saya. 2, 3, 4, satu lagi. Oke, Mbak Oki. Loh, kelompok 3 gak ada yang maju ini. Kelompok 3 satu orang. Gila. Gila, Bu. Gak ada yang mau. Ada ya. Oke, nanti yang 5 anak bisa maju ke depan. Bisa dulu. Oke, untuk Mbak Farah, kalau pertanian itu berarti masuk ke sumber daya alam yang mana? Bisa ditulis. Oke. Selanjutnya Mas Dayat untuk perikanan. Ya, boleh sih tulis dulu. Ya, Mbak Manda, gas alam masuk ke sumber daya alam yang mana ya? Oke, selanjutnya Mbak Popi, minyak bumi. Dan terakhir perkebunan. Oke, terima kasih. Oke, anak-anak, kita koreksi bersama ya. Tadi teman-teman kalian sudah maju ke depan, kemudian menuliskan pertanian ini masuk ke sumber daya alam yang dapat diperbarui, benar? Benar. Lalu perikanan, Benar. perkebunan, Benar. sekarang yang tidak dapat diperbarui, gas alam, Benar. minyak bumi, Benar. Oke, ternyata semua anak-anak sudah paham mengenai materi pada pembelajaran kali ini. Selanjutnya itu ada soal lagi, bisa dikerjakan secara individu ya. Kerjakan di sini ya. Semua pilihan saja kok. Cuma? Iya. One and only. Terima kasih, Bu. Ya. Oke, sudah selesai? Sudah. Dikumpulkan ya. Ya, Bu. Oke, semuanya sudah mengerjakan soal dari Ibu. Nah, nanti soal ini akan Ibu koreksi terlebih dahulu. Kemudian nanti hasilnya akan Ibu sampaikan di WhatsApp grup orang tua. Nanti untuk yang sudah mencapai KKTP akan mendapatkan pengayaan. Kemudian yang belum mencapai nanti akan Ibu infokan juga di WhatsApp orang tua. Jadi materi hari ini tentang apa tadi? Tentang sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Nah, untuk materi yang pembelajaran pada pagi hari ini, anak-anak tadi ada yang menarik gak dari pembelajaran? Ada. Apa itu?
kebanggaanku. Pasti kalian sudah penasaran ya, kenapa kok daerahku menjadi kebanggaan kita? Untuk itu anak-anak bisa belajar dulu di rumah mengenai materi pertemuan selanjutnya. Oke? Oke. Baik, pada pembelajaran hari ini sudah selesai. Kita dapat mengakhirinya dengan berdoa bersama. Kepada Mas Jaya, silakan bisa dipimpin doa. Tempat siap gerak. Doa mulai. Bismillah.